Hehe. Sekarang nih makanan pun sudah tersedia, sudah terhidang. Nah, ini dia. Sekali masak terus dua, two in one. Ada sup, ada ikan goreng. Tinggal lagi memakan tuh nasi. Oke, sekarang saya mau makan tes ya. Bagaimana rasanya? Saya buat sayur yang two in one. Ada satu sup, ada satu ikan kering. Ini dua. Sekaligus saya bikin dua sayur ini kali. Cara saya masak hari ini ialah masak satu kali sahaja, tapi dua sayur yang dimasak. Jadi orang cakap apa mau dicakap tuh? Two in one kak. Dua kuali, dua sayur. Bila siap, dua-dua dihidang di meja dan lepas itu tinggal makan. Sudah ada dua sayur. Hai kawan-kawan, terima kasih karena Anda masih lagi setia bersama saya untuk belajar memasak. Jadi saya akan bawa Anda untuk sama-sama kita belajar memasak ya. Ya, hari ini saya akan bawa kamu semua untuk sama-sama belajar. Kita akan masak, menggoreng ikan, yang mana ikan ini namanya ialah ikan kembung. Saya akan masukkan air dahulu supaya daging ini akan menjadi lembut, dan lepas itu nanti kita akan goreng ya. Dan bahan-bahan untuk kita menggoreng ini akan saya beritahu nanti ya. Sabar saja, yang penting jangan lupa menonton, like dan subscribe. Oke, dan tinggalkan komen juga ya. Nah, ini isi ikan kembung ini bagus untuk digoreng. Goreng kering saja. Tapi ada bahan-bahannya lah. Ya, ini isi ikan ini sudah lembut. Jadi sekarang saya akan alihkan daging ini di tempat ini. Silap sudah. Yang dua ini saya akan buat sup campur dengan sayur, tapi ini nanti. Sekarang ini saya akan goreng yang isi ikan dulu ini. Ini saya akan goreng kering. Saya punya bahasa ini kan, mau cakap bahasa Semenanjung pun tidak pandai, mau cakap bahasa Indonesia pun tidak pandai. Jadi inilah bahasa saya, bahasa orang Sabah yang berbahasa Melayu, tapi logat dia macam cakap bahasa Rungus juga, sebab saya bangsa Rungus. Sekarang saya akan campurkan bahan-bahan ramuan pada isi ikan ini. Bahannya yang pertama ialah lada putih daripada Sarawak. Kita campurkan lada putih ini. Susah juga mau keluar nih, kecil dia punya lubang. Oke, kita campurkan lada putih ini. Selepas itu kari ikan kita campurkan juga, jangan terlampau banyak, sedikit pun memadai. Lepas itu kita akan campurkan Ajinomoto. Lepas itu pakai tangan saja, campurkan garam sedikit juga, sedikit. Lepas itu kita campurkan juga cukup rasa Maggi. Ini pun sedikit juga, jangan terlampau banyak, nanti terlampau masin. Lepas itu kan kita gaul-gaulkan isi ikan ini, kita gaul supaya dia punya ramuan itu semua pun akan menjadi
sama rata dan sebati masuk ke celah-celah isi ikan ini. Dan lepas itu kita akan peramkan ia selama 15 menit. Oke, nanti kita peramkan dulu, kita tunggu. Sekarang saya akan cuci sayur dulu sebab ini saya akan bikin sup. Jadi menu saya pada hari ini ialah 1 ikan goreng dan kedua sup sayur. Tapi sup sayur itu akan dicampur dengan isi ikan. Bersih-bersih dulu. Oke, bila sudah bersih kita akan potong-potong dia. Potong dulu jadi kecil-kecil, ringkas saja. Cukuplah untuk saya 1 orang makan. Dan tapi kalau ada tamu ini oke juga, tapi ini saya 1 orang makan ini pun tidak pandai habis ini. Tidak habis, ada juga yang lebih. Harap-harap ada yang limpas di depan rumah. Kalau ternampak kawan-kawan nanti, tapi susah lah sekarang pikir-pikir tiada yang jalan-jalan. Keluarga pun tidak dapat masuk. Biarlah saya hidup sendiri di sini. Sayur yang saya bikin sup pada hari ini juga ialah ini adalah sayur pahit. Kalau orang kami di Sabakan ini sayur pahit. Dan saya akan campur dengan ini pun ikan bakulan yang saya peram tadi ini, yang digoreng ini pun ini bakulan. Jadi menu saya pada hari ini ada 1 yang ikan goreng bakulan dan ada 1 yang sup ikan bakulan campur dengan sayur pahit. Dan seperti biasa kan, kebiasaannya kalau saya ini sebelum saya mula memasak, mesti saya tidak senang hati kalau itu gas dapur tidak dicuci. Jadi mesti saya cuci dulu sebersih-bersihnya semua. Sebab segala-galanya makanan kita ini bermula daripada dapur. Kalau dapur kita bersih, kita makan pun sehat. Oke, sudah bersih. Sekarang saya akan masak sayur ini sekaligus 2 in 1. Dan sekarang kita akan masak. Yang 1 ini ialah saya buat untuk menggoreng ikan goreng. Dan yang 1 ini saya buat untuk bikin sup sayur. Oke, nampak kan? 1 untuk menggoreng ikan, 1 untuk bikin sayur sup. Ini adalah sayur yang saya buat sup. Ini dia punya ikan. Dan ini adalah bahan-bahannya. Bawang, lada putih, bawang merah, halia, sedikit halia, oke? Dan ini adalah isi ikan kembung yang saya peramkan tadi selama 15 menit. Oke. Nah, ini semuanya ada di sini. Ini untuk sup, ini untuk kering, ikan yang dikeringkan. Dan ini kita akan masak sekaligus, bukan satu kuali, lain-lain kuali. Silap pula. Ini adalah untuk menggoreng ikan dan yang 1 ini adalah untuk bikin sup sayur ikan. Oke, sekarang saya tuangkan minyak untuk yang menggoreng ikan. Biar dia banyak, kasih habis saja ini dia punya minyak. Kita nyalakan api. Dan sekarang juga saya akan tuangkan minyak masak Sri Murni kelapa sawit ini untuk saya masak sup. Tapi ini saya taruh juga minyak sedikit sebab saya nak gorengkan ramuan dia. Oke, sekarang saya akan campurkan ramuan di tempat yang sup dulu. Ini. Kurangkan api dulu. Dan sekarang saya akan masukkan
isi ikan yang telah diperap tadi, kita akan goreng ikan ini. Oke, kita akan gorengnya. Sekarang kita bikin macam ala-ala restoran. 1 kali masak 2 kuali. Jaga tangan, begitu. Oke, sekarang yang sebelah kanan saya ini ialah ikan goreng. Saya akan goreng dia. Oke, sekarang ini pun sudah panas. Dia punya ramuan bawang-bawang pun sudah oke. Sekarang saya akan masukkan ikan tadi, ikan yang masih segar itu. Kita akan goreng-gorengkan begini biar dia wangi. Api pun sudah dikecilkan. Kita goreng dulu. Ini pun sedang mendidih. Yang digoreng ikan pun sedang mendidih ini. Ini kita goreng-gorengkan dulu. Oke, sudah begitu kan, dia sudah ini ikan tadi pun sudah dimasuk. Kita masukkan air. Ini adalah sup dia. Kita masukkan air ini biar dia nanti mendidih. Tapi sebelum kita tutup ini yang sup punya, kita jangan lupa taruh Ajinomoto dulu. Ini adalah Ajinomoto. Dan jangan juga lupa ini garam secukup rasa ya. Ini sup. Oke, biar kita akan tutup nanti biar dia mendidih. Biar dia mendidih dulu tanpa sayur. Sebab ini sayur kan sekejap saja. Kita taruh dia sudah masak. Jadi kita mendidihkan sup ini dahulu. Dan sementara itu kita tunggu ini ikan sudah bagaimana. Oke, belum lagi apa-apa ini. Kita tunggu dulu. Sebab ini apinya saya kasih kurang. Sekarang saya kasih kuat sudah api. Sebab kalau sama-sama kuat nanti kita tidak dapat kontrol. Dan jangan lupa untuk sup ini kan, kita mesti ada lada, kita taruh lada sedikit 4 ulas. Supaya sup kita itu pedas sedia. Nampaknya yang ikan goreng tadi pun sebelah dia macam mau masak sudah. Ini kita goreng ikan ini jangan terlampau kering ya. Memadai dia macam dia masih lagi ada, orang cakap ada manisnya, kita kasih terbalikkan dia sudah. Jangan terlampau kering. Nanti kalau sudah kering, manisnya akan hilang. Oke, sekarang kita sudah terbalikkan. Tidak lama lagi akan masak itu. Kita tunggu yang sana sudah mendidih kah itu sup kita. Nah, sekarang sudah mendidih. Tengok, sudah mendidih itu sup. Tapi biarkan dia mendidih dulu begitu, tutup lagi. Dan apinya pun kasih kurang dulu yang untuk sup itu. Ikan kering. Ikan ini pun sudah kering, sudah masak, jangan terlampau kering. Sekarang saya akan alihkan di sini. Ini masak sudah. Dia sudah masak. Cepatkan. 1 kali masak. Ikan kering sudah masak, sup sayur pun masak. Kita alihkan dahulu. Tidak payah terlampau masak. Nah, inilah dia yang sudah dimasak. Ikan kering bakulan. Sedap nih bakulan. Ikan kering bakulan. Ikan yang dikeringkan. Dan oleh karena sup sayur tadi pun sudah mendidih. Nah, tengok sudah mendidih. Oke, sekarang kita baru campurkan sayur pahit. Jadi sup sayur pahit campur dengan ikan basah bakulan. Oke. Kita akan kuatkan api. Ini sekejap saja kita masak ini. Dia sudah mendidih sekejap, jangan terlampau masak itu sayur. Kalau sudah layu itu vitamin sudah larikan. Kita tutup dulu. Oke, dan sekarang kita tengok sup kita sudah masak atau tidak. Oke. Nah, sudah mendidih kan? Oke, sekarang sudah mendidih. Biar dia masak itu sayur kan masih segar lagi, masih kuning hijau-hijau. Kita tutupkan api dan sekarang kita masukkan
alihkan sup ini ke mangkuk, sebab sekejap lagi kita mau makan. Sup sayur pahit campur dengan isi ikan segar, jenis ikan kembung. Ini ikan pun baru juga ini. Terus pergi pasar terus ambil. Itu nelayan cakap baru juga tadi dari laut ambil. Nah guys, tadi inilah sup kita, sup makanan pada hari ini. Ini sup nih. Sup sayur pahit campur dengan ikan segar, ikan kembung. Sekarang tinggal kita bawa di ruang tamu dan kita akan makan. Oke, makanan sudah tersedia. Sekarang tibalah masanya untuk kita makan. Wah, sekarang nih kan, ini ada nasi, ini ada sup sayur pahit campur dengan ikan kembung, ikan basah ikan kembung. Dan ini adalah ikan goreng ikan kembung. Oke, sekarang kita makan ya. Kita tes dulu. Tapi sebelum itu, semua makanan ini kan datangnya daripada yang berkuasa. Jadi kita bawa dalam doa dulu. Oke, ini pun sadap, ini pun sadap, ini pun sadap. Terima kasih Tuhan telah memberikan makanan yang baik dan sedap. Semoga ini menjadi kesehatan saya pada hari ini dan juga kamu semua. Oke, mari kita makan. Kita tes dulu. Thank you God. Mula-mula kita tes sup dia. Satu kali tes sup belum rasa. Masinnya sederhana, pedasnya sederhana. Kita tes dahulu ini sayur ya, sayur pahit. Ditambah lagi dengan sedap dan panas. Itu panas itu yang bikin sedap itu. Dan masinnya itu sangat sederhana, perasannya sangat sederhana. Kita tes ikan dia, isi ikan ini. Ikan yang masih fresh. Ini ikannya masih fresh ah. Lembut sekali. Makan. Carry on. Mau buka spek dulu. Masalah ini kalau saya tidak pakai spek. Jauh terang, dekat tidak terang. Jadi kalau saya mau makan ini ikan kan, nanti ada tulang tidak nampak. Terpaksa pakai balik lah. Ambil satu ini ikan kering, ikan kembung. Tes dulu bagaimana. Segar, ini ikan segar, baru ambil dari laut. Masin tidak, padas tidak, sederhana semua. Ikan pun sederhana masinnya, sederhana rasanya, sup pun sederhana rasanya. Oke, sekarang kita makan sama-sama. Kalau kamu dekat saja tempat saya boleh bawa kamu makan. Ini musim PKP ini kan semua pun tidak bebas berjalan lah. Itulah sebabnya saya satu orang di rumah saja ini. Sebab keluarga tidak dapat datang, kita kena karantin, jadi kita makan sendiri. Bantuan ada, ikan tidak ada lah, daging tidak ada, tapi beras ada, kena kasih. Cukup juga, oke. Terima kasih juga kepada kerajaan kita. Cakap-cakapkan, nanti tidak dapat makan. Makan dulu. Sedap. Ikan dia, ikan kembung. Goreng ikan kembung. Berselera. Ini makan malam ini, sebab sekarang kan jam 7.45 malam. Tapi kita tidak nampak, sebab rumah saya kan saya tutup pintunya. Kalau kita tunggu jam saja, kalau tidak buka pintu tidak nampak siang ke malam ke, sebab tertutup.
Ini rumah ini. Rumahnya kecil, tapi orang cakapkan nanti ada penyakit, jadi jangan keluar rumah. Karantin, jangan keluar rumah. Duduk di rumah diam-diam. Kalau ada makanan makan. Kalau tiada, mesti ada juga kan. Ada TV, ada hiburan juga. Dan lepas itu kita belajar memasak. Oke, sekian saja konten saya pada hari ini. Semoga konten-konten video yang saya buat ini akan memberikan manfaat kepada Anda semua, adik-adik saya, semua kan. Jadi semoga kita terhibur dan semoga kalian sudi menikmati makanan ini. Sekiranya kamu di sini dan kamu sudi menonton lagi video-video saya yang akan datang, boleh juga kalau kamu subscribe, like, komen ya. Berikan komen kepada saya supaya saya boleh dapat apa yang patut saya akan perbaiki. Kalau ada kesilapan waktu saya buat video ini, maklumkan, saya bercerita ini saya punya bahasa tidak berapa fasih. Jadi saya mohon maaf seandainya ada cara saya bercakap yang kasar dan menyakiti Anda semua. Oke. Terima kasih ya. Bye bye. Jumpa lagi.